Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita memuji Tuhan pada malam ini melalui ibadah keluarga. Terkhusus Jemaat HKBP Kuala Tungkal dimanapun kita berada. Malam ini adalah malam pertama kita melaksanakan ibadah keluarga. Sebagaimana tahun sebelumnya sempat kita istirahat, dan pada malam ini kita akan memuliakan Tuhan. Untuk itu sebelum kita mulai ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami damai, senang, dan baru, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada ibadah kita malam ini diambil dari kitab Keluaran 20, dimulai dari ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung baginya baik apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah,
atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita berdoa.
Ya Allah, Allah yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami akan disapa oleh firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan kabar baik untuk kita pada saat ini, tertulis dalam kitab Matius pasal 22, dimulai dari ayat 37 sampai dengan ayat 41. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Kasih adalah kata yang selalu kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kita jemaat Tuhan atau orang-orang Kristen. Karena kasih Tuhan kita dicipta, karena kasih Tuhan kita dipelihara, karena kasih Tuhan kita diampuni, karena kasih Tuhan kita diselamatkan. Karenanya kata kasih itu sesungguhnya harus menjadi karakter orang-orang Kristen. Karena dengan kasih itulah kita bisa menikmati anugerah Tuhan setiap saat, anugerah Tuhan sampai hari ini. Karena kasih-Nya yang begitu besar juga, bahwa Allah telah menyelamatkan kita di dalam diri anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, yang pada saat ini kita sudah mulai merenungkannya, merenungkan masa-masa penderitaannya, bahkan sampai di kayu salib. Teks yang kita baca tadi adalah jawaban Yesus Kristus kepada ahli-ahli Taurat yang ingin mencobai Dia tentang hukum Taurat. Apakah kasih itu berlawanan dengan hukum Taurat? Mereka mau mengajak Yesus supaya Yesus tidak menghiraukan hukum Taurat. Karena kalau Yesus menolak hukum Taurat, berarti Dia sama dengan menolak kitab atau menolak Allah. Mereka mau mempertentangkan itu supaya Yesus sungguh-sungguh dibenci oleh kelompoknya. Namun Yesus menjawab dengan sungguh-sungguh berhikmat bahwa hukum yang terutama itu adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budi, bahkan dengan segenap jiwa. Itulah hukum yang utama dan terutama. Yesus mau mengatakan mengasihi Allah itu tidak boleh hanya verbal semata, hanya dengan kata-kata semata. Mengasihi Allah itu harus utuh dari semua jiwa dan raga kita. Memang mengucapkan kasih itu sangat mudah, mengkhotbahkan kasih itu sangat mudah. Tapi mengasihi Allah itu dengan utuh, dengan segenap jiwa kita adalah merupakan pergumulan yang sangat sulit dalam kehidupan kita. Kata segenap di sana adalah mengatakan bahwa tidak boleh hanya dengan kata-kata seperti yang sering dijumpai dalam kehidupan ahli-ahli Taurat. Mereka sangat cakap dalam mengajar. Mereka sangat mudah untuk berkata tentang Tuhan, berkata tentang Allah,
berkata tentang firman Tuhan, namun mereka tidak menghidupinya. Maka mereka diingatkan bahwa mengasihi Allah itu harus dengan segenap. Tidak hanya dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita, tapi harus dengan segenap jiwa, segenap akal budi atau pikiran, segenap hati kita harus menjadi kasih yang nyata dalam kehidupan kita, khususnya kepada Tuhan Allah. Maka tidak boleh dalam praktek kehidupan sehari-hari aku mengasihi Tuhan, tapi kenyataannya tangan kita tidak mengasihi Dia. Aku mengasihi Tuhan, hati kita tidak mengasihi Dia. Aku mengasihi Tuhan, otak kita, intelektual kita tidak mengasihi Tuhan. Mereka sungguh-sungguh pintar semuanya. Ahli-ahli teologi, sarjana-sarjana teologi, ahli-ahli Taurat yang sangat mengetahui isi kitab atau Taurat. Tapi mereka dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan bermasyarakat, masih membeda-bedakan, masih mendiskriminasi, masih mengelompokkan. Kasihnya masih diskriminatif terhadap orang-orang di sekitarnya. Maka Yesus menjawab, yang terutama itu adalah mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Nah, Yesus melanjutkan lagi. Dan hukum yang kedua, ingat, yang sama dengan itu, tidak beda kadarnya, yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adalah dusta, adalah bohong ketika seseorang mengatakan aku mengasihi Allah, tapi dia membenci saudaranya. Aku mengasihi Allah, tapi dia menutup hatinya kepada orang-orang yang kekurangan. Itu dikatakan adalah dusta atau bohong. Maka Yesus mengatakan yang sama dengan itu. Bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu, padahal yang kelihatan sendiri kita tidak mampu mengasihi, tidak mau mengasihi. Nah, maka Yesus mengatakan yang sama dengan itu. Kata yang sama dengan itu mau mengatakan kasih Allah itu sesungguhnya dapat kita wujudkan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bermasyarakat. Masih ingat dalam kitab Matius 25 misalnya, mereka yang dipanggil Yesus di sebelah kanannya itu, mereka kaget, kenapa kami ada di sini? Kenapa kami ada di sebelah kanan Yesus? Atau mengapa kami ada di surga? Apa kata Yesus? Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau datang melawat aku. Mereka bingung, kapan Tuhan seperti itu? Jawab Yesus, apa yang kamu lakukan untuk salah satu atau salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maka Yesus tadi mengatakan yang sama dengan itu. Jika kamu sudah melakukan itu kepada yang sudah kelihatan atau kepada saudaramu, kamu telah melakukannya. Jadi kasih kepada Allah itu relevan dengan kasih kita kepada sesama. Sekali lagi, dan tidak mungkin kita mengatakan aku mengasihi engkau Yesus, tapi membenci saudara kita, tapi menghakimi saudara kita, tapi melukai perasaan orang lain, menyakiti perasaan orang lain. Kita memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang mengampuni dosa kita. Harusnya orang yang mengaku seperti itu juga, aku akan mengampuni sesamaku. Aku akan memaafkan dia, sekalipun dia tidak minta maaf.
Karena Yesus melakukan itu untuk kita. Dia menyelamatkan kita bukan ketika kita orang benar. Justru dalam keberdosaan itu, Yesus mengasihi kita. Yesus mengampuni kita. Itulah topik pertanyaan kita saat ini. Kasih Allah, kasih kepada Allah, dan juga kasih kepada sesama manusia. Khotbah kasih ini mungkin membosankan bagi kita. Mungkin akan kita jawab dalam hati kita masing-masing, nama ngulahonido nama ol, anggo nama dok holongi, murado. Mungkin itu jawab betul itu. Maka Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 5, kamu tidak dapat berbuat apa-apa kalau tidak bersama-sama dengan aku. Omong kosong seseorang melakukan kasih kalau tidak ada Yesus di dalam dirinya. Intinya, malam ini atau saat ini, kalau kita sulit mengasihi, hanya satu jawabannya. Yesus tidak ada dalam hati kita. Hanya orang-orang yang didiami Yesus atau Roh Kuduslah yang bisa menghidupi atau melakukan kasih. Kita buktikan Galatia 5 ayat 22. Inilah buah-buah roh itu. Dikatakan di sana pertama apa? Kasih. Salah satu dari buah roh itu adalah kasih. Jadi bukan produk, bukan dari usaha manusia bisa melakukan kasih. Sesungguhnya itu adalah Roh Kudus yang berbuah di dalam hati manusia itu. Sehingga dia mampu melakukan kasih. Kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesamanya. Semua orang menginginkan dikasihi. Siapa di antara kita yang tidak mau dikasihi? Atau diberi perhatian, dibantu, ditolong. Semua orang menginginkan itu. Jawabannya, lakukanlah seperti itu. Harusnya kita merasa malu, merasa menderita, merasa miskin kalau kita tidak bisa melakukan kasih. Bukan malah bangga kalau tidak bisa melakukan kasih. Itu artinya Roh Kudus itu atau Yesus itu tidak ada dalam hati kita. Ada yang sulit mengasihi orang tuanya, ada yang sulit mengasihi anaknya, ada yang sulit mengasihi edanya, mengasihi namborunya, mengasihi tetangganya. Jangan bangga dengan itu. Harusnya kita mengatakan, ya Tuhan, tinggallah dalam hatiku, supaya saya mampu mengasihi keluargaku, mampu mengasihi tetanggaku, mampu mengasihi siapapun, karena Yesus telah melakukan itu untuk kami. Kiranya kasih Kristus, kasih Yesus di dalam masa-masa penantian atau menyambut kematian Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh merenungkannya setiap saat, setiap hari dalam hidup kita, bahwa Yesus telah mengasihi saya, Yesus telah mengasihi saudara, Yesus mengasihi keluarga kita masing-masing dengan menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, melepaskan kita dari berbagai masalah. Jawaban kita kepada Yesus apa? Aku akan mengasihimu dengan mengasihi saudaraku. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang meneguhkan hati kami, mengingatkan kami atas kasih-Mu yang sudah nyata dalam kehidupan kami, melalui dari penciptaan, pemeliharaan, bahkan keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Ampuni kami Tuhan, jika kami selama ini hanya mampu berkata-kata kasih, tapi sulit dan tidak mampu melakukan kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Berilah kami kekuatan melakukan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Darahnya
Mari kita satukan hati, kita naikkan syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan masih memberikan firman-Mu kepada kami sebagai arah kehidupan kami, bahkan tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami tentang arti kasih, mengingatkan kami atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami terpanggil dan dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, bahkan dengan segenap akal budi kami. Dipanggil juga untuk mengasihi sesama kami manusia. Benar Tuhan, kami hingga saat ini adalah sesungguhnya kami orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Dan kami telah menerimanya juga sampai sekarang. Ajarilah kami dalam hidup kami untuk tetap mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Mengasihi dengan seutuhnya, dengan segenap jiwa kami, segenap akal budi kami, bahkan segenap hati kami. Supaya kami tidak hanya mampu berkata-kata tentang kasih, bahkan mendengarkan kasih, tapi biarlah itu nyata dalam hidup kami, supaya kami mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga butuh kasih terhadap sesama kami manusia. Karena setiap manusia sesungguhnya adalah butuh kasih. Sebagaimana kami yang Tuhan selamatkan dengan kasih-Mu, hari ini kami juga diarahkan, diajak untuk mengasihi sesama kami manusia. Ampuni kami Tuhan, jika kami hanya mau menerima kasih-Mu, tapi tidak mau membaginya, memberikannya kepada orang lain. Berilah kami kekuatan untuk melakukan itu. Jadi orang-orang yang mau memberi, termasuk memberi pengampunan. Orang-orang yang mau mengasihi, orang-orang yang mau berbagi, supaya kami menjadi orang-orang yang bersukacita. Firman-Mu yang mengatakan itu. Karena yang lebih berbahagia itu adalah mereka yang memberi. Kiranya kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Bahkan dalam kehidupan bernegara kami. Kiranya kasih Tuhan nyata dalam bangsa kami melalui pemerintah kami. Melalui setiap orang yang bertugas di negara ini. Bahkan setiap warga negara, supaya hidup dalam kasih. Sehingga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus di masa-masa sulit ini, di masa pandemi ini. Kasih Tuhan sangat kami butuhkan. Kasih sesama kami sangat memerlukannya. Supaya kami dapat saling menopang di dalam doa. Saling menopang, saling memberdayakan. Sebagaimana anak-anak Tuhan yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang bertugas di mana saja pun, yang melayani di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu, supaya setiap orang mengerjakan pelayanan itu dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya, sebagai jawaban kami atas kasih Tuhan yang sudah nyata dalam hidup kami. Berkatilah juga anak-anak jemaat-Mu, generasi muda, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, supaya bertumbuh tetap di dalam kasih-Mu, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi orang tuanya, mengasihi saudaranya, sebagaimana yang Tuhan lakukan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menjawab doa-doa jemaat-Mu. Engkau telah memberikan kesembuhan secara khusus kepada orang-orang yang sakit. Engkau memberikan solusi, jalan keluar pada orang-orang yang berbeban berat, yang mempunyai masalah-masalah kehidupan.
Dan kami juga hari ini berdoa pada seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu yang masih sakit, yang masih lemah. Kiranya Tuhan menguatkan mereka dan memberikan kesembuhan juga kepada mereka. Jemaat-Mu yang bergumul dengan pergumulannya masing-masing, ya Tuhan, tolonglah mereka, supaya mereka tetap kuat dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan atau menyerahkan persembahan. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Oras.
Sampai jumpa minggu depan.